Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad takhat khilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat Karim Official dimanapun Anda semuanya berada, kita berjumpa kembali masih dalam keadaan yang berbahagia karena Allah selalu melimpahkan kebahagiaan untuk kita, dan kita selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah turunkan untuk kita. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenung, muhasabah, berpikir atas kondisi kita saat ini? Barangkali di antara sahabat sekalian ada yang mendapatkan kehidupan kurang beruntung, seperti halnya teman atau sanak famili yang lain. Pernahkah sahabat merasa sudah berjuang maksimal, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan? Kalau pernah sahabat sekalian, mari kita bersama-sama introspeksi diri kita. Kita mengevaluasi diri kita. Sebenarnya apa kesalahan yang terjadi kepada diri kita sehingga membuat kita begitu sulitnya mendapatkan kebahagiaan sebagaimana orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan? Terkadang kita tidak sadar sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha menyadarkan diri kita dengan teguran, dengan ujian dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita sadar, kita introspeksi diri, dan kita memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Semisal sahabat sekalian, apabila sahabat sekalian berangkat dari kondisi, anggaplah ekonomi yang kurang bagus, kemudian sahabat mencoba berbagai hal yang sahabat temukan, baik melalui media sosial atau melalui guru spiritual langsung. Dengan kondisi sahabat sekalian itu istiqomah mengamalkan apa yang sahabat sekalian dapatkan, namun tak kunjung memberikan hasil. Pada hakikatnya sahabat sekalian, itu adalah tabungan kita, itu adalah simpanan yang Allah akan kasihkan kepada kita pada saat yang tepat menurut Allah kita telah membutuhkannya. Jadi apabila sahabat sekalian merasa usahanya gagal, merasa doa-doanya diabaikan, maka sesungguhnya itu tidak ada yang terabaikan sahabat sekalian. Seluruh doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikannya cepat atau lambat, yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini untuk menerima ijabah daripada doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau Allah menundanya karena bagaimanapun menurut kita itu adalah suatu ujian yang sangat berat. Tapi kalau Allah melihat itu adalah belum saatnya kita mendapatkan apa yang kita impikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha benar atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Itu konsep dasar yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun perjuangan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, apabila Allah belum menghendaki, maka itu adalah ladang atau tabungan amal ibadah kita hingga suatu saat Allah akan memberikannya tanpa tersita atau tanpa tersisa satupun dari apa yang kita doa atau yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat sekalian. Kemudian setelah kita menyadari itu sahabat sekalian, kita masuk ke pondasi dasar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci dan Allah suka dengan yang suci. Artinya apa? Ibadah apapun yang kita laksanakan harus diawali dengan suci, yaitu suci daripada hadas besar maupun hadas kecil sahabat sekalian. Dan untuk mensucikan hadas besar atau hadas kecil ini, kita harus terus belajar bagaimana cara bersuci yang benar, bagaimana kita membersihkan diri yang benar supaya ibadah kita menjadi sempurna dan tidak terhalang dengan adanya najis di dalam tubuh kita. Itu yang sangat mendasar daripada rangkaian ibadah kita. Terkecuali sholawat. Untuk sholawat sahabat sekalian, suci daripada hadas kecil atau harus punya wudhu bukan menjadi syarat. Sholawat dianjurkan kita dimanapun, kapanpun untuk selalu bersolawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Terkecuali kita sedang berada di kamar mandi, sebaiknya kita menunda hingga selesai kita buang hajat, baru kita istiqomahkan lagi untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk ibadah lainnya seperti sholat, kita harus suci dari pada hadas kecil, apalagi hadas besar. Ini yang harus pertama kali sahabat perhatikan ketika ingin melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Pastikan kondisi kita sudah benar-benar dalam keadaan suci. Bagaimana mengetahui ini sahabat sekalian? Kita harus terus menggali, belajar ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu fikih untuk kebenaran ibadah kita kepada Allah. Dan Al-Quran adalah syarat mutlak agar surat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan minimal kita membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar secara makhraj dan tajwidnya. Itu sahabat sekalian, sampai di sini dulu. Setelah kita mengulik ke belakang, sebenarnya kira-kira apa yang salah dengan diri kita atas segala bentuk usaha yang kita lakukan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak kunjung mendapatkan hasil atau mendapatkan hajat yang dikabul. Kita belajar mengoreksi diri kita sendiri, sebagaimana kita mengoreksi orang lain. Akan lebih bagus kita mengoreksi diri sendiri.
di awal seperti ini dulu sahabat sekalian. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.